Di sini kelas 7 aku kan? Betul. Ada yang mau masuk hari ini? Mau, ayo. Masuk semua ya? Coba ibu absen dulu ya, satu-satu ya. Nanti kalau misalnya ibu ucapin namanya, silakan untuk ucapin hadir dan angkat tangan. Oke? Oke Bu. Anissa Maulida hadir. Dea Malinda hadir ibu. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini ibu mau menerangi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang sejarah tentang Pancasila itu sendiri dan bagaimana Pancasila itu ada. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tentunya ibu mau anak-anak sekalian bisa mengetahui penerapan nilai-nilai yang ada di kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Terus yang kedua, anak-anak juga bisa mengidentifikasi contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari, mulai dari sila ke-1 sampai ke-5. Gak cuma hanya mengetahui, gak cuma hanya mengidentifikasi, tapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, ibu mau kalian untuk menerapkan ini. Di mana ya? Halo Dek, kamu mau nyebrang? Yuk, kita berenang aja. Ya, aman. Nah, tolongkan aku ya. Nah, kira-kira dari film Nusa dan Rara ini, apa yang dilakukan si Nusa sama kakaknya? Oh ya, baru menyeberang. Dan kira-kira ada nggak penerapan nilai Pancasilanya? Ada. Ada yang mau angkat tangan? Ya, silakan Kamera. Sila kedua Bu. Oke, dikip dulu ya sila kedua. Sila kedua mungkin nanti akan jawabannya di PPT selanjutnya. Oke, kita keep dulu jawabannya. Oke, sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa Bu penerapannya? Penerapannya artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang religi. Artinya artinya warga negara Indonesia itu memiliki kepercayaan dan agamanya masing-masing. Di sini agama Indonesia itu ada berapa? 6. Ya, betul. Apa aja? Islam, Oke, boleh tepuk tangan dong yang jawab. Ya, kemudian tadi sampai mana tadi? Agamanya dan agamanya. Oh iya, berarti kalian fokus ya. Karena agama kita ada banyak ya, ada 6, mulai dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain-lain. Itu akan menciptakan salah satu mungkin diskriminasi ya antara satu agama maupun agama lain. Kita harus ngapain penerapan nilai Pancasila? Yang pertama, kita harus beribadah dengan rajin. Hubungan kita dengan individu dengan Tuhan gitu, dimana kita harus mengikuti ajaran-ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Terus kalau misalnya kita berbeda tadi, gimana caranya penerapannya? Tidak saling mengejek, harus saling menghargai, harus saling toleransi. Betul ya? Oke, sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, manusia itu kan adalah makhluk yang berakal, memiliki martabat yang tinggi. Dan adil itu bersikap tidak memihak dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Artinya di kelas 7 ini semua adalah latar belakangnya itu walaupun berbeda-beda memiliki derajat yang sama. Tanpa harus membeda-bedakan satu sama lain. Mau dia kaya, mau dia dari latar belakangnya miskin, mau dia bapaknya pekerja kantoran, pejabat pemerintah, atau bapaknya jadi petani atau apa, itu nggak boleh saling mengejek. Nah, kalau misalnya ada yang kesusahan, apa yang harus kita lakukan penerapannya? Tolong. Jadi tadi video yang tadi jawabannya apa? Penerapan sila ya? Ya, betul ya. Kata-kata boleh. Nah, bersikap sopan kepada guru dan orang tua. Anak-anak kelas 7A bersikap sopan kepada ibu. Ibu sayang sama kalian.
lain juga. Oke, next sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Di sini siapa yang tahu ada berapa suku ya di Indonesia? Banyak. Banyak. 1430 Ibu. Ya betul ya. Ya, pokoknya sekitar 1000 lebih ya. Nah, karena kita memiliki suku, agama, ras antar golongan yang berbeda, mulai dari Sabang sampai Merauke, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Biar apa? Biar kalau misalnya ada penjajah yang masuk ataupun ada orang-orang asing masuk ke Indonesia, itu kita bisa tetap menjaga keutuhan NKRI. Contoh penerapannya apa, Bu? Contohnya adalah bermain tanpa membeda-bedakan teman. Di sini kan banyak nih dari suku Jawa, suku Sunda. Pasti kan kamu dari suku apa? Suku Jawa. Ini sebenarnya oh Jawa. Ini ada suku Sunda? Oh iya suku Sunda. Nah misalnya Irma sama Anissa itu kan saling berteman kan tanpa membedakan suku dan budaya seperti itu. Oke, keempat apa? Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan Betul. Nah, maksud dari sila keempat ini apa? Sila keempat ini bermakna bahwasannya sistem pemerintahan di Indonesia itu berlandaskan dengan demokrasi. Demokrasi artinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi semua keputusan ada di rakyat. Semua yang harus kita lakukan harus berdasarkan dengan rakyat tanpa harus sesuai dengan individu gitu. Contohnya apa Ibu? Contohnya berdiskusi dalam kelompok. Ketika ada pembelajaran kelompok itu harus berdiskusi, menghargai pendapat satu sama lain gitu. Jangan merasa pendapatnya paling benar gitu. Jangan merasa pendapatnya paling oke. Padahal ya kan? Ya. Nah, contohnya lagi tadi siapa? Denny ya kelasnya. Nah, Denny tuh kemarin dipilih dalam apa? Pemilu apa ditunjuk? Ditunjuk kalau pemilu. Nah, kalau misalnya dipilih sama teman-teman, secara nggak langsung kalian sudah menerapkan penerapan sila yang keempat itu. Nah, sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maknanya apa Ibu? Seluruh aspek kehidupan masyarakat itu harus selalu mempertimbangkan antara hak dan kewajiban. Jadi di mata negara hak dan kewajiban warga negara itu sama teman-teman. Contohnya ini kita penerapannya apa? Berbagi dengan teman yang membutuhkan, tidak pilih kasih dalam berteman, melaksanakan piket sesuai jadwal. Gimana kalau misalnya nggak piket? Nah, enggak? Nggak. Kenapa nggak? Nah, ya. Jadi teman-teman harus dari sila ke-1 sampai sila ke-5 itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena sudah materinya, Ibu ingin ada kuis, tapi kuisnya dengan media. Teman-teman harus di sini Ibu punya kartu. Nah, ini kartu penerapan nilai Pancasila harus disesuaikan dengan kantong yang ada dari sila 1 sampai sila 5 gitu. Nah, supaya kalian sejauh mana nih kalian bisa mengetahui dan bisa mengidentifikasi mulai dari sila 1 sampai sila 5. Boleh silakan maju ke depan yang mau. Ya udah, boleh yang bisa. Silakan. Nah, dibaca ya. Ya, dibaca. Orang-orang itu beribadah. Coba tunjukin ke teman-temannya. Oke, kira-kira menghormati hak orang lain untuk beribadah. Yang sila keberapa ya? Sila ke-1, Bu. Oke, gimana nih teman-teman? Bener nggak? Bener ya. Beri applause buat Anissa.
menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah. Oke, kira-kira apa nih yang menghormati dan Cepat. bener gak? Karena sudah semua mencoba media itu, diharap kalian dapat mengerti, gak cuma kalian bisa mengidentifikasi ataupun memahami mengidentifikasi, tapi kalian juga harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, pertemuan berikutnya ibu mau kalian mengerjakan soal. Nah, mengerjakan soal nanti jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Besok di pertemuan berikutnya sekaligus masuk ke materi next selanjutnya. Oke. Oke, sekian itu saja dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk tugasnya besok dikumpulkan. Iya.